Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang selalu menjadi harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita tetap mengadakan persekutuan doa, ya, masih dalam bentuk ibadah online, ya. Untuk persekutuan doa belum bisa di gereja. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu, yaitu Hati Sebagai Hamba. Ya, judulnya adalah Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat yang ke-20, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah sukacita pelayanan. Ya. Sepanjang bulan Agustus ini, tema khotbah itu berkaitan dengan pelayanan. Tujuannya dan harapannya supaya setiap kita menjadi murid yang melayani Tuhan, supaya setiap kita mengerti, memahami talenta karunia yang sudah Tuhan berikan dan kita gunakan untuk melayani Tuhan secara maksimal, ya, secara excellent, ya,
secara dahsyat, secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke teks ini. Apa yang membuat sukacita pelayanan? Ya, satu, Saudara, sukacita pelayanan itu adalah yang pertama dikerjakan dengan gembira. Ya, pelayanan bukan menjadi beban, tetapi pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu menjadi sebuah anugerah. Ya, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita ini merupakan sebuah anugerah. Ya, kalau Tuhan masih mempercayakan pelayanan kepada diri kita dan kita mengerjakannya bukan menjadi beban. Itulah sebabnya ketika dipercayakan pelayanan maka kita mengerjakannya dengan sukacita. Maka kita mengerjakannya dengan gembira, Saudara. Ayat yang ke-17, Saudara, di situ dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, Saudara, ya. Kalau kita melihat bagian sebelumnya di dalam pasal 10, ya, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 itu berbicara Yesus mengutus 7 murid untuk pergi memberitakan Injil, Saudara, ya. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid, ya, ketika Tuhan Yesus meminta mereka untuk pergi, kemudian menjalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan Injil, Saudara. Kalau kita melihat bahwa semua muridnya, 70 muridnya itu betul-betul taat akan perintah Tuhan. Kita tidak mendapatkan dalam bagian itu satupun di antara mereka yang kemudian menolak perintah Tuhan, kemudian berkata maaf Tuhan dengan berbagai macam alasan, dengan beribu-ribu macam alasan menolak perintah Tuhan. Nggak ada yang berkata maaf Tuhan, saya nggak bisa untuk menjalankan perintahmu, saya nggak bisa karena saya ini, saya nggak bisa karena saya ini, saya nggak bisa karena saya ini, Saudara. Nggak ada satupun di antara 7 murid Tuhan yang diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil kemudian menolak, tetapi semuanya kemudian taat dan kemudian mereka pergi, Saudara. Dan mereka gembira, Saudara. Mereka begitu bersukacita menjalankan tugas pelayanannya, ya, itu. Itulah sebabnya pelayanan yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka kerjakan, mereka kerjakan itu dengan maksimal dan penuh dengan dedikasi, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan tanggung jawab yang luar biasa, Saudara. Saudara, padahal sebelum mereka pergi, Saudara, atau kalau kita melihat dalam bagian ini pelayanan mereka terbilang berat, Saudara. Kalau kita melihat ayat yang ketiga dalam pasal yang 10, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada mereka akan pergi ke tengah-tengah serigala. Tuhan sudah memberitahukan ladang pelayanan mereka, kemana mereka harus pergi, seperti apa situasi kondisi tempat mereka melayani, itu sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Tuhan sudah berterus terang kepada mereka bahwa mereka diutus pergi ke tengah-tengah serigala. Berat, Saudara, pelayanan mereka. Terlebih kalau kita melihat ayat yang keempat, Saudara, dalam pasal yang ke-10. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Lihat, ya. Bertambah berat karena Yesus nggak memberikan pesangon kepada mereka. Ya. Yesus nggak memberikan modal kepada mereka untuk mereka pergi melakukan tugas dan perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak memberikan uang untuk akomodasi mereka, Saudara. Dan Tuhan Yesus tidak memberikan uang untuk transportasi mereka. Di situ dikatakan mereka pergi, nggak membawa pundi-pundi, nggak membawa bekal, bahkan nggak membawa kasut. Saudara, tapi lihat, meskipun mereka tahu mereka pergi
ke tengah-tengah serigala dan mereka nggak membawa modal apapun juga untuk melayani, pergi melayani, memberitakan Injil, saudara, tapi mereka nggak bersungut-sungut, saudara. Mereka tetap penuh dengan sukacita dan gembira melaksanakan tugas dan perintah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya bagaimana dengan pelayanan kita? Ya, apakah kita sering menolak pelayanan? Apakah kita menjalankan pelayanan itu sebagai beban? Atau sebaliknya, sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana dengan motivasi pelayanan kita? Ya. Ini yang pertama, saudara, berkaitan dengan sukacita pelayanan. Ya, mereka melakukannya dengan gembira. Mereka mengerjakan pelayanannya dengan gembira, saudara. Ya, yang kedua, sukacita pelayanan itu berkaitan tentang pelayanan mereka disertai dengan kuasa Tuhan. Ya, gitu. Jadi pelayanan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Ya, pelayanan itu bukan karena kita pintar, saudara. Kita nggak akan ada artinya dalam pelayanan kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, tanpa ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan kita. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat ayat yang ke-19. Setelah mereka melayani, kan ayat yang ke-17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali, ya, setelah mereka pergi melayani, kemudian mereka kembali kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka membuat laporan kepada Tuhan Yesus, menceritakan pengalaman pelayanan mereka, ya. Itu ayat yang ke-19, kemudian ayat yang ke-17 berkata begini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi mereka melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Tuhan. Bukan hanya mereka kemudian dalam pelayanan menemukan orang yang sakit, kemudian berdoa dan kemudian sembuh, ya, kemudian yang berbeban berat dalam pergumulan dikonseling, kemudian akhirnya ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi oleh mereka, saudara, ya. Tetapi di situ mereka menceritakan bahwa setan-setan juga takluk kepada mereka demi nama Tuhan. Saudara, lihat ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu, saudara. Lihat, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada mereka, prestasi pelayanan mereka, ya, kalau mereka kemudian sanggup melakukan apapun juga dalam pelayanan, kalau mereka kemudian sanggup menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang kemudian berbeban berat, dan kalau kemudian mereka sanggup untuk mengusir setan, ya, mungkin ada orang-orang yang kerasukan setan dan kemudian mereka usir setan yang ada dalam diri mereka dan kemudian berhasil. Kemudian Tuhan Yesus ingatkan bahwa itu bukan karena kepintaranmu, itu bukan karena kemampuanmu, tetapi ada kuasa. Ya, apa yang mereka lakukan, kesanggupan mereka itu karena disertai dengan kuasa Tuhan, ya. Ada kuasa sebelum mereka pergi melayani. Di situ dikatakan bahwa ada kuasa dalam ayat yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, ya. Jadi ada kuasa yang menyertai pelayanan mereka, saudara. Kuasa yang maha tinggi, kuasa yang besar, kuasa yang dari Tuhan Yesus langsung menyertai pelayanan mereka, menyanggupkan pelayanan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, prestasi mereka dalam pelayanan, itu semua karena kuasa dari Allah yang menyertai pelayanan mereka.
Bahkan di situ dikatakan, sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, saudara, dikatakan, dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, ya, berhasil pelayanan yang kita kerjakan, ingat, itu bukan karena kuat dan gagah kita, ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pelayan Tuhan yang merasa hebat, ya, merasa pintar, sehingga tidak perlu penyertaan Tuhan. Bahkan seringkali banyak pelayanan yang dilakukan tanpa persiapan diri, ya. Ketika kemudian mungkin ditunjuk untuk menjadi WL, ditunjuk kemudian untuk membawakan firman Tuhan, ditunjuk untuk memainkan musik, mungkin kita berkata nggak perlu latihan, nggak perlu persiapan diri, ya. Hari hanya pun bisa langsung dilakukan. Sudah punya pengalaman untuk hal itu, saudara. Seringkali kita jumawa, seringkali kita sombong, seringkali kita nggak perlu persiapan diri karena kita merasa bahwa mampu untuk melakukan pelayanan itu, bahkan tanpa kuasa, penyertaan kuasa dari Allah. Saudara, itulah sebabnya pelayanan yang kita lakukan dampaknya tidak mengubah diri sendiri dan bahkan juga mengubah hidup orang lain. Ya, ingat satu hal, apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu karena ada kuasa, ada penyertaan kuasa, ya dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, yang ketiga, yang terakhir, sukacita pelayanan bukan hanya dikerjakan dengan gembira, disertai dengan kuasa Tuhan, tetapi yang ketiga, saudara, sukacita pelayanan itu memberikan dampak yang kekal, ya. Itulah sebabnya di situ dikatakan sukacita pelayanan yang kita kerjakan membuat nama kita ada terdaftar di surga. Ya. Nama kita ada terdaftar di surga. Ini yang paling penting, saudara. Ya, ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jangan bersukacita, oh saya sudah menaklukkan setan-setan, saya sudah menyembuhkan orang sakit, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saudara. Tetapi bersukacitalah kalau kemudian pada akhirnya, ya, pelayanan kita membawa nama kita ada terdaftar di surga. Paulus pernah berkata, jangan sampai kemudian saya sudah melayani, saya sudah menginjili, tetapi dirinya ditolak oleh Tuhan. Bahkan dirinya tidak ada terdaftar di dalam buku kehidupan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan saat Yesus datang kembali, ya, untuk kedua kalinya, ya, kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam bagian-bagian, termasuk di dalam bagian orang-orang yang diangkat atau yang terangkat oleh Tuhan. Ya, pastikan diri kita tercatat di dalam buku kehidupan. Ya, yang sampai kemudian kita setia, rajin melayani Tuhan, bahkan setiap minggu kita selalu melayani Tuhan, tetapi pada endingnya, pada akhirnya, nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Ya, saudara, kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, bagian ini seringkali saya sampaikan juga dalam beberapa kali khotbah saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan tentang pada hari terakhir, ya, banyak orang yang kemudian berseru kepadaku, berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Luar biasa, ya. Mereka bernubuat, ya. Ketika mereka berseru, mereka berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, bahkan mengusir setan demi namamu,
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Tetapi lihat, ya, ketika mereka berseru, kemudian ayat yang ke-23, Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Bahkan Tuhan mengusir, bukan hanya berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu," tetapi Tuhan berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, pastikan Tuhan Yesus mengenal Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan sampai pada hari terakhir Tuhan tidak mengenal kita. Orang boleh mengenal kita dengan pelayanan yang dahsyat, saudara. Nama kita terkenal di mana-mana, saudara, ya. Tetapi Tuhan tidak mengenal, saudara. Kita akan mengalami kesedihan yang sangat-sangat teramat sedih, saudara, ya. Biar orang nggak mengenal kita, tetapi yang penting bahwa Tuhan mengenal kita, ya. Tuhan mengenal melalui pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita, dengan gembira. Tuhan mengenal kita melalui pelayanan bukan karena kuat dan gagah kita, karena kerendahan hati kita, bahwa pelayanan yang kita lakukan memang karena penyertaan kuasa Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah sukacita pelayanan? Ini kesimpulannya. Adakah sukacita pelayanan dalam pelayanan yang kita lakukan? Ya, kalau ada, pelayanan itu bukan menjadi beban bagi kita, tapi pelayanan itu merupakan anugerah. Pelayanan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan yang luar biasa. Ya, Raja di atas segala raja. Ya, terus rendahkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, ya. Kita nggak akan luar biasa tanpa penyertaan kuasa Tuhan. Dan yakinkan, pastikan Tuhan mengenal kita dan nama kita ada di dalam buku kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Kita siapkan hati kita sebelum kita menaikkan doa syafaat. Minta ampun dulu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tahirkan diri kita, tahirkan hati kita, sucikan hati kita, sehingga dosa-dosa tidak menghalangi setiap doa-doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, ada beberapa pokok doa yang bisa kita naikkan. Yang pertama, tetap berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kita juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini grafiknya menurun. Ya, itu. Kita berdoa supaya bangsa, negara, kota kita terbebas dari COVID-19 ini. Kita berdoa untuk masyarakat supaya tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Itu supaya tertib masyarakat bangsa Indonesia ini, supaya tertib mengikuti protokol yang sudah ditentukan, protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Kita berdoa untuk ekonomi bangsa dan negara kita supaya tidak resesi, supaya tetap stabil, ya. Kita berdoa, selalu saya katakan ini menjadi tanggung jawab kita ketika kita hidup di tengah-tengah kota, hidup di tengah-tengah bangsa negara kita. Menjadi tanggung jawab bagi kita untuk mendoakan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kita, presiden sampai kemudian RT, RW, supaya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam memimpin. Ya, kita berdoa juga untuk tim medis supaya mereka tetap kuat, diberikan kesabaran, keteguhan hati, keteguhan iman untuk menjalankan tugas kemanusiaan ini. Kita berdoa untuk alat-alat APD, kelengkapan medis, rumah sakit boleh tersedia dengan baik, dan hati mereka tetap melayani sesama, tetap semangat, jauhkan dari penyakit dan sebagainya. Kita berdoa untuk keluarga mereka juga supaya diberikan kekuatan ketika mereka mempercayakan saudaranya atau istri, suami atau keluarganya untuk menjalankan tugas kemanusiaan ini. Kita berdoa yang ketiga untuk gereja Tuhan di tempat ini.
Kita berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, terus diberikan hikmat, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menggembalakan setiap jemaat atau umat Tuhan di GKPI Bajem Geria Permata ini. Doakan saya, doakan istri, doakan Pak Alfred, doakan Dika, Budiana, dan juga yang lain-lain. Ya, doakan juga diaken, ya. Ada Pak Kimsen, ada Pak Amin, Pak Ade, Bu Luna. Kita doakan supaya kita tetap diberikan hikmat, bersehati dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan melalui GKPI Bajem Geria Permata ini. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah baik tengah minggu yang secara online maupun ibadah minggu yang live streaming, dan juga sekolah minggu melalui Zoom juga, dan anak-anak muda yang sudah di gereja, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala ketika melakukan ibadah, ya, pada hari-harinya secara khusus, terutama pada hari Minggu. Kita berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, orang tua, kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang sakit. Kita berdoa supaya dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan. Yang mencari pekerjaan, supaya Tuhan buka jalan mendapatkan pekerjaan. Kalau ada yang sedang bergumul dalam ekonomi, ya, makan, minum, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan dan ada makan, minum yang tercukupi, ekonomi yang cukup untuk boleh menjalankan kehidupan hari lepas hari. Kita berdoa juga untuk pendidikan anak-anak kita dan pergumulan-pergumulan yang lain kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. 3 pokok doa ini, pemerintah, dokter, dan juga gereja, kita sama-sama berdoa. Saya memberikan waktu 2-3 menit untuk Bapak Ibu berdoa di rumah, saya di tempat ini, dan nanti saya akan mengakhiri dalam doa. Sekaligus mengakhiri dalam doa persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, baik setiap umat-Mu yang di rumah yang menaikkan doa syafaat maupun hamba-Mu yang menaikkan doa syafaat Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami untuk bangsa dan negara kami, untuk tim dokter, tim medis, dan juga untuk pergumulan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan sudah mendengar, kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan kasih-Mu, seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terindah buat gereja-Mu, buat bangsa dan negara kami Tuhan, dan tim dokter ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab itu. Terima kasih juga untuk serangkaian ibadah persekutuan doa yang sudah kami jalani dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin, berkati setiap umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian persekutuan doa kita. Jangan takut, jangan khawatir, Allah Immanuel akan terus menyertai kita. Jaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya, lindungi keluarga kita, dan ibadah kita selesai. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.